Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman. Nantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, sudah mendukung channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda. Dukungan dan supportan Anda selalu bermanfaat buat saya, buat perkembangan channel ini. Kayak mana channel ini terus berkembang pastinya bisa memberikan solusi, motivasi, dorongan, semangat buat orang banyak. Dan saya pun juga terus semangat membikinkan video-video. Mungkin sebagian orang ya, di sebagian orang ya kita juga nggak tahu ya, yang jelas orang yang kontranya nggak penting banget dia, tapi di sebagian besar yang lainnya saya tengokin itu penting banget ya, dan saya pun juga semangat gitu. Oke, gini, ini ada salah satu konsultasi, dia bercerita dengan saya ya, tujuannya buat saya sih, tapi dia masuknya ke tim saya dari WA gitu loh. Jadi gini, jadi judulnya Anda juga tengok itu. Aku laku bisakah dibayar secara cicil, Bang? Dia bertanya, dia terjebak di pinjol aku laku. Bisa nggak ya dibayar secara cicil gitu? Ya, gila gitu. Bunyinya kan enteng itu kan. Cobalah Anda menimbang. Pertanyaan seperti ini enteng banget ini. Kalau menurut Anda. Ya, tapi menurut saya berat ini. Kemana saya harus arahkan ini? Juga sudah bingung gitu loh. Ya, saya harus arahkan kayak mana? Aku laku bisakah dibayar secara cicil, Bang? Mohon dijawab dan diberikan keterangannya. Itu di bawahnya ya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan ini, kenapa saya bilangin sulit? Silahkan teman-teman semua dulu support channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Aku laku bisakah dibayar secara cicil, Bang? Ini entah siapa yang bertanya, saya juga nggak tahu. Yang jelas saya dikirimin sama tim, Bang, ini Bang, karena saya udah banyak pertanyaannya seperti itu, hampir sama ini. Apakah aku laku bisa dibayar secara cicil? Kapan DC datang ke rumah? Berapa lama kita akan diteror? Sampai berapa lama KDC akan menghubungi kita? Berapa kontak akan ditelepon oleh debt collector pinjol? Ya itu 5 pertanyaan itu bunyinya kan gampang ya, gampang banget, tapi berat itu menjawabnya. Nggak mudah ini menjawab pertanyaan Anda ini, nggak mudah. Apalagi Anda yang bertanya ini, aku laku bisakah dibayar secara cicil, Bang? Ya, simpel saya berikan. Kenapa saya bilang ini berat jawaban buat saya? Saya bukan orang aku laku ya. Bagaimana Anda bertanya kepada saya gitu loh ya. Itu saya bilangin. Kalau dari awal ketika Anda meminjam tidak ada perjanjian sistem cicil sama aku laku, saya pun di video selalu bilangin berhenti memperpanjang, berhenti mencicil ya. Tapi kalau dari awal Anda ada satu perjanjian dengan pihak aku laku, ada cicil per bulan misalnya dengan tenor 6 bulan, dengan tenor 1 tahun, yaitu ya udah Anda cicil. Tapi kalau pinjaman Anda misalnya Anda pinjam 1 juta dengan durasi 7 hari, atau durasi 21 hari, durasi dengan 30 hari, terus Anda tanya ke saya, bisakah dibayar aku laku secara cicil? Saya nggak bisa jawab ya. Kalau saya bilangin bisa, kenyataannya nanti sama pihak aku laku nggak bisa ya. Atau debt collector membilangin ya udah bisa cicil aja, kenyataannya hutang Anda tidak berkurang ya. Itu yang menjadi menyulitkan saya menjawabnya. Sama kayak tadi, kapan DC datang ke rumah, Bang? Saya nggak tahu kapan mereka mau datang ke rumah, karena saya tidak mempunyai data yang valid buat mereka bekerja di daerah manapun. Itu makanya sulit ya. Mungkin menurut Anda itu mudah, tapi sulit menurut saya, karena segala ucapan saya itu akan menjadi pedoman buat Anda, karena Anda akan berlindung di balik satu video itu ya. Atau Anda bertanya, Bang, di daerah ini untuk DC ini ada petugas lapangan nggak, Bang?
Misalnya aplikasi A misalnya gitu. Ada petugas lapangan nggak bang di daerah Jogja? Saya nggak tahu. Kayak mana mau menjawabnya? Bukan kerjaan saya itu mendata. Misalnya aplikasi ini di daerah ini ada, aplikasi ini di daerah ini ada. Nanti saya bilangin seperti itu, kenyataannya nggak ada. Ya. Sementara saya sudah ngucapin bahwa itu ada. Atau misalnya Anda bertanya, bang, sampai berapa lama mereka akan meneror kontak saya? Palingan biasa saya jawab sampai Anda berhenti memikirkannya. Kenapa? Karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda itu. Sampai berapa lamanya itu nggak bisa. Yang jelas kalau menurut pengalaman saya, sampai orang tidak merespon. Itu yang paling pertama. Yang kedua menurut saya, sampai Anda berhenti memikirkan itu. Kenapa? Karena tertumpunya di pikiran Anda. Saya bilangin nanti, 1 bulan mereka akan hilang. Di pikiran Anda 5 tahun baru hilang. Sulit kan? Jadi makanya pertanyaan itu simple tapi sulit. Ada saatnya kami yang ada di publik itu nggak bisa menjawab pertanyaan Anda secara pasti. Ya, kalau saya memaksakan menjawab pertanyaan Anda itu, akhirnya ceritanya nano-nano, entah kemana-mana lari ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Sama dengan ini, aku laku bisakah dibayar secara cicil bang? Harusnya pertanyaan yang seperti ini Anda tanyakan ke pihak aku lakunya, bukan ke sayanya. Tapi kalau saya perpanjang dan mencicil, saya minta Anda untuk menghentikan. Tapi kalau Anda ada satu perjanjian dari awal, kayak Anda beli HP ya di aku laku maupun di home credit atau di mana lah gitu, dengan tenor 6 bulan, ya pasti itu dicicil. Ya, Anda mau lunasin, mereka juga akan mau. Jadi makanya tidak semua pertanyaan Anda itu mudah buat dijawab orang. Ya. Bukan berarti semua orang yang bisa memberikan solusi dan motivasi itu bisa menjawab semua tumpahan pikirannya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi lain kali, hal seperti ini kalau saya rasa nggak perlu Anda tanyakan ke saya gitu. Bisakah gitu loh, karena bukan saya yang mengambil sebuah keputusan itu. Ya. Jadi cerita pastinya itu bukan sama saya. Nanti saya bilangin bisa, kenyataannya nggak bisa. Saya bilang nggak bisa, kenyataannya Anda sudah ada perjanjian untuk dicicil gitu loh. Jadi Anda lebih baik bertanya ke yang bersangkutan, ya. Jadi kadang bingung juga gitu loh ya. Walaupun kita tahu kecil hutang itu karena diansur ya, tapi tergantung perjanjian Anda. Tapi saya tidak menyarankan Anda mencicil ke pinjol kecuali Anda ada perjanjian sebelumnya. Perjanjian sebelumnya dengan tenor sekian bulan misalnya kayak di home. Oke, cicil lah. Tapi kalau dengan durasi yang pendek, misalnya 20 hari, 30 hari, saya tidak nyarankan Anda untuk mencicil. Kalau bisa kumpulkan uang Anda, setelah itu minta mereka untuk jemput atau Anda datang ke kantor mereka, udah selesai. Ya. Dari saya mungkin cuman itu dulu, terutama buat teman-teman, itu pertanyaan panik sebenarnya yang saya ucapin tadi itu. Pertanyaan orang panik, makanya seakan-akan semua pertanyaan dia itu terjawab oleh saya gitu loh. Ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga boleh follow Instagram saya @mendibroni. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendibroni. Wassalam.